Pada Februari 2026, Iran kehilangan pemimpin tertingginya, program nuklirnya, dan hampir 2.000 pejuang Hizbullah hanya dalam hitungan minggu. Lebih dari 150 kapal perang dihancurkan, ekonomi runtuh, rezimnya dipermalukan secara militer. Dan tepat pada saat itulah, Iran memutuskan untuk melakukan sesuatu yang tidak diduga siapapun. Mereka mendirikan pos tol di selat paling penting di dunia dan mengirimkan peringatan ke seluruh dunia. Bayar untuk bisa lewat. Namun, alih-alih menerima uang tol, Iran justru menerima sesuatu yang tidak mereka duga. Untuk memahami mengapa langkah ini masuk akal bagi rezim dan mengapa hal itu sangat gagal, Anda perlu memahami satu hal tentang Selat Hormuz. Karena yang sebenarnya dipertaruhkan bukanlah minyak, yang dipertaruhkan adalah pertanyaan yang sudah ada jauh lebih lama. Siapa yang menentukan aturan di laut? Kawasan perairan ini hanya memiliki lebar 33 km di titik tersempitnya. Kedengarannya tidak seberapa. Namun di sana, 1 dari setiap 5 barel minyak yang dikonsumsi di dunia melewati jalur ini. Gas alam, bahan bakar, produk petrokimia, semuanya melewati jalur sempit ini setiap hari. Menutup Selat Hormuz sama seperti mencekik leher ekonomi global. Iran sudah mengetahui hal ini selama beberapa dekade. Itu adalah kartu andalannya, yang paling berharga. Tapi setelah serangan di bulan Februari, rezim itu hampir mengeluarkan semua kartu yang dimilikinya. Program nuklir yang membutuhkan waktu 40 tahun dan miliaran dolar untuk dibangun hancur dalam hitungan hari. Hizbullah di Lebanon mengalami kerugian besar. Rudal-rudal, peluncur, kapal-kapal perang, semuanya dihancurkan oleh Angkatan Udara Amerika dan Israel. Dan bagaimana dengan perekonomiannya? Ya, sudah bertekuk lutut bahkan sebelum perang dimulai, dengan inflasi kronis dan sanksi yang berlangsung selama puluhan tahun. Yang tersisa hanyalah selat itu. Jadi rezim pun menghitung, jika kami tidak lagi punya kekuatan militer nyata, kami akan menggunakan apa yang masih kami kuasai. Dunia membutuhkan minyak dari Teluk. Dunia akan membayar. Pada bulan Maret 2026, rezim Iran mengumumkan bahwa kapal-kapal yang ingin melintasi selat harus meminta izin dan membayar untuk hak istimewa tersebut. Mereka membentuk sebuah entitas dengan situs web sendiri, email resmi, dan tarif yang mencapai $2 juta per kapal. Garda Revolusi, sayap militer paling kuat dari rezim, mengambil alih kendali jalur tersebut. Pembayaran diterima dalam yuan Tiongkok dan Bitcoin, langsung ke dompet milik rezim sendiri di luar sistem keuangan barat. Dan agar tidak terlihat seperti pemerasan, karena memang itulah pemerasan, rezim mengganti nama skema tersebut. Mereka menyebutnya sebagai biaya layanan navigasi, asuransi maritim, atau yang paling saya suka, pajak lingkungan untuk perlindungan Teluk Persia. Tetap saja pungutan yang sama, hanya kemasannya saja yang berbeda. Sangat sinis. Bayangkan kapten kapal tanker minyak yang sedang berhenti di pintu masuk selat menerima email dengan formulir resmi dan sebuah rekening Bitcoin untuk melakukan deposit. Bayar. Dan Anda akan menerima kode rahasia untuk disiarkan di radio ketika kapal cepat Garda Revolusi mendekat. Jangan bayar dan semoga beruntung. Apakah Anda akan bertaruh bahwa Barat akan membayar? Sementara itu, ratusan kapal berlabuh di selat. 20.000 pelaut tertahan di 2.000 kapal. Banyak yang kehabisan makanan, air, dan bahan bakar. Pasokan minyak dunia terhenti. Dan Iran berpikir bahwa waktu berpihak padanya. Sepertinya rencananya berjalan lancar. Tapi kemudian Trump angkat bicara. Donald Trump tidak mengirim diplomat untuk bernegosiasi. Dia tidak menelpon Qatar untuk meminta mediasi. Dia tidak membuka debat di Perserikatan Bangsa-Bangsa, di mana Rusia dan Tiongkok pasti akan memveto resolusi apapun. Pada bulan April 2026, Amerika Serikat memberlakukan blokade laut terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Setiap kapal yang mencoba masuk atau keluar dari Iran harus meminta izin dari Angkatan Laut Amerika. 31 kapal dipaksa untuk berbalik arah hanya dalam hitungan hari.
Trump juga memerintahkan Angkatan Laut untuk menembak mati setiap kapal yang tertangkap menempatkan ranjau di selat itu. Menurut ucapannya, tidak ada kapal yang masuk atau keluar tanpa persetujuan dari Angkatan Laut Amerika Serikat. Saat ini kita sedang melakukan blokade. Mereka tidak melakukan bisnis apapun. Saya tidak suka melihat kapal-kapal keluar jika mereka berbisnis dengan Iran, tapi jika tidak ada kapal yang keluar. Jadi sekarang Iran benar-benar tidak melakukan bisnis sama sekali. Selat itu benar-benar ditutup rapat sampai Iran membuat kesepakatan. Rezim yang ingin memungut biaya dari dunia, justru pelabuhan mereka sendiri yang diblokir. Tapi penghinaan itu tidak berhenti di situ. Pada Mei 2026, Iran menerbitkan peta yang menandai zona kendalinya di selat tersebut. Masalahnya, peta itu memasuki perairan teritorial Uni Emirat Arab dan Oman, dua negara yang tidak terlibat dalam konflik tersebut. Reaksinya langsung terjadi. Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Bahrain, Kuwait, dan Qatar secara terbuka menolak otoritas Iran. Lebih dari 115 negara menandatangani resolusi yang mengecam rezim tersebut, jumlah terbesar dalam sejarah organisasi maritim internasional. Bahkan Presiden Tiongkok Xi Jinping memberi sinyal kepada Trump bahwa ia menentang pungutan tersebut. Tidak ada operator barat yang membayar sepeser pun, karena membayar akan membuat perusahaan terkena sanksi Amerika seketika. Skema tersebut hanya mengumpulkan uang dari kapal-kapal gelap yang terkait dengan Tiongkok dan Rusia yang mendapat pengecualian dari rezim, sekutu-sekutu mereka yang bisa lewat gratis sementara negara-negara barat diblokir. Tiongkok dan Rusia mendapatkan keuntungan dan memveto setiap respons di Perserikatan Bangsa-Bangsa pada saat yang sama. Ini bukan kebetulan, itu memang permainan mereka. Dan kemudian kita sampai pada detail yang paling menghancurkan dari seluruh cerita ini. Iran menutup Selat Hormuz untuk menekan dunia. Tapi lebih dari 90% perdagangan luar negeri Iran sendiri melewati selat yang sama. Dengan menutup jalur itu, rezim tersebut justru memotong urat nadinya sendiri. Semakin banyak mereka menagih, semakin sedikit kapal yang lewat. Semakin sedikit kapal, semakin sedikit pendapatan. Rezim menciptakan spiral kehancuran. Dan rezim itu berada di pusatnya. Dana Moneter Internasional memproyeksikan penurunan lebih dari 6% pada ekonomi Iran di tahun 2026 dengan inflasi hampir 70%. Harga-harga naik 40% sejak awal perang. Ada laporan bahwa pemerintah kesulitan membayar gaji para pegawainya sendiri. Rezim yang ingin mengumpulkan miliaran dari pungutan tol justru bangkrut karena pungutan tol yang mereka ciptakan sendiri. Mereka kalah di medan perang dan mencoba menang melalui pungutan tol. Itu juga tidak berhasil. Dalam negosiasi yang sedang berlangsung, Trump menuntut pembongkaran nuklir secara total dan penghentian kelompok bersenjata yang didanai pemerintah Iran di wilayah tersebut. Rezim tersebut masih bertahan, tetapi kenyataan bahwa mereka sedang bernegosiasi sudah merupakan kekalahan bagi pemerintah yang sebelumnya berjanji tidak akan pernah menyerah. Barat tidak membayar, dan dengan itu mereka menjawab pertanyaan lama tersebut. Siapa yang menentukan aturan di laut? Sudah pasti bukan mereka yang diuntungkan oleh geografi, melainkan mereka yang punya kemauan untuk mempertahankan tatanan. Marco Rubio merangkum dengan baik. Jika Anda membiarkan itu terjadi di Hormuz, itu akan terjadi di 5 tempat lain. Tiongkok di Laut Cina Selatan, Rusia di Laut Baltik, setiap kediktatoran di dunia memperhatikan dan mencatat. Mengalah di sini bukan hanya kelemahan di hadapan Iran, tapi juga lampu hijau bagi semua yang lain. Dan Iran, ikut bertaruh dengan mengira mereka memegang kartu terakhir, tapi akhirnya menyadari kalau kartunya tidak seberharga yang mereka kira. Menurutmu bagaimana? Apakah rezim Iran akan bertahan dari krisis ini, atau hari-hari rezim itu tinggal menghitung hari? Tinggalkan pendapatmu di kolom komentar. Jika video ini membantumu memahami lebih baik apa yang sedang terjadi di dunia, bagikan kepada seseorang yang juga mengikuti geopolitik. Sampai jumpa di video berikutnya.